Haleluya, puji Tuhan. Salam. Selamat sore Bapak Ibu yang di rumah. Tetap semangat. Kita akan ibadah bersama-sama. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Bapak, kami bersyukur bilang terima kasih kepadamu Tuhan. Sore hari ini kalau kami masih boleh ada itu semua karena berkat Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaatmu yang ada di rumah, yang beribadah bersama-sama dengan kami sore hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal ibadah pertengahan hingga akhirnya kami tetap taruh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra tenggelam
kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Terima Kasih atas firman-Mu. sekali laginya katakan terima kasih. Terima kasih atas cinta-Mu. Puji Tuhan, kita tak perlu takut, kita tak perlu cemas, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Kita nyanyikan pujian ini, haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita sama-sama serukan, katakan Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Luar biasa, Yesus kuasa di atas segala raja. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya.
Dia setia di setiap musim kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan ada. Tuhan ada untuk kita. Haleluya. Tuhan ada selalu menyertai kita. Haleluya. Di setiap musim hidupku Haleluya. Itulah Engkau Tuhan. tak pernah membiarkan ku sendiri. Terima kasih Yesus. Engkau tak pernah membiarkan kami sendiri. Kekuatan Inilah pengakuan di kami. jiwaku Allah satu-satunya kekuatan buat hidup kami. adalah bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kasih setiamu yang tak Tak pernah pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
Shalom, selamat sore saudara-saudara, jemaat dimanapun setiap kita berada. Pada saat sore hari ini bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan oleh beribadah, meskipun kita terpisah satu sama yang lain, tapi kami percaya Tuhan akan tetap memberkati ibadah kita. Dan sebelum kita mengikuti firman Tuhan, kita belajar firman, kita merenungkan firman, mari sama-sama kita berdoa di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur sore hari ini Tuhan, seberapa kami yang ada Tuhan, siapapun kami yang ada ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati, Roh Kudus Engkau menolong ibadah kami sore hari ini Tuhan, dimanapun jemaat yang berada yang sedang mengikuti di rumah-rumah Tuhan. Mari Tuhan Engkau menjamah, menilik hati mereka satu persatu Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, bila Roh Kudus Engkau menolong kami, Engkau mengingatkan kami, Engkau menghibur kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan proteksi, Engkau berkati ibadah sore hari ini Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka, dengan segala kerendahan hati, untuk kami boleh mengalami Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Jemaat GBDI Tiberias yang berada pada saat sore hari ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk kembali menyampaikan firman Tuhan pada saat ibadah online sore hari ini. Ya, Saudara, saya diberi tema oleh Bapak Gembala, yaitu judulnya Indahnya Hadirat Tuhan. Ya, Saudara, oke. Pada saat sore hari ini kita akan belajar bersama-sama, ya, berdasarkan situasi yang ada. Saudara, hari-hari ini kita sedang dalam kondisi masa untuk menghadapi pandemi, ya, masa-masa banyak lockdown di sana sini. Akibat dari pandemi COVID ini terjadi lockdown di mana-mana, termasuk gereja ditutup. Gereja tidak lagi ada ibadah secara raya, secara langsung, tapi bersyukur oleh karena ada teknologi di mana lewat media kita masih bisa beribadah. Dan saudara, yang perlu saudara ketahui, akibat pandemi COVID ini, ya, terjadi krisis di mana-mana, saudara. Ya, membuat banyak orang mengalami stres, mengalami ketakutan, sampai mengarah kepada depresi. Ya, saudara, banyak orang mengalami yang namanya psikologi krisis, mengalami krisis pada satu kejiwaannya. Orang banyak akhirnya mengalami problem emosi. Saudara, saya melihat banyak dan saya membaca beberapa artikel yang menuliskan bahwa hari-hari ini angka kekerasan meningkat. Banyak orang karena stres, saudara. Ya, bahkan konflik dalam rumah tangga hari-hari ini juga banyak meningkat, saudara-saudara. Saya baca di sebuah artikel di Wuhan, sejak terjadi lockdown, di masa lockdown ini, angka perceraian meningkat sampai 20%, saudara-saudara. Wah, satu hal yang begitu berbahaya dan mengerikan, saudara. Hari-hari ini banyak orang mengalami krisis psikologi ini yang sangat berbahaya. Ya, krisis psikologi ini membuat orang tidak stabil, emosinya enggak stabil, ya, dikuasai bahkan oleh problem emosi, ya, karena stres sampai mengarah kepada satu depresi, saudara. Dan bahkan di Amerika ada satu artis yang ketika dia sedang dalam pengawasan orang PDB yang dalam pengawasan dampak daripada COVID ini, ada seorang artis muda yang masih berumur 19 tahun bahkan bunuh diri, saudara. Ya, ini satu hal yang sangat berbahaya dan ini melanda seluruh dunia. Ya, siapapun kita semua mengalami krisis ini. Dan untuk itu, saudara-saudara, pada saat kesempatan ibadah ini, mari kita mau belajar apa sebenarnya yang paling dibutuhkan. Bagaimana saudara dan saya tetap waras, ya. Bagaimana saudara dan saya tetap waras di masa pandemi ini untuk menghadapi masa-masa lockdown, untuk menghadapi krisis, ya, di mana-mana, krisis ekonomi, krisis, bahkan yang paling berbahaya adalah psikologi krisis ini, saudara-saudara. Nah, kita mau tetap waras, kita mau tetap sehat, baik secara tubuh, secara jiwa, secara rohani. Ya, seperti tema gereja kita sepanjang tahun ini, bila rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke,
Ya, saudara mau rindu, saudara tetap waras, Tuhan. Dimanapun saudara berada yang ada di rumah, saudara harus tetap waras. Ya, ngomong kalau saudara di kiri kananmu ada orang, katakan kita harus tetap waras di masa pandemi ini. Amin. Ada haleluya, saudara-saudara. Mau tetap waras di masa pandemi? Ya, oke, kita akan belajar bagaimana supaya kita tetap waras di masa pandemi. Ya, kita akan masuk ke slide berikutnya, saudara. Kita mau belajar dari Alkitab, dari Kejadian, saudara. Allah menciptakan, urutan Allah menciptakan isi dunia ini. Saudara, kalau boleh disingkat, sebelum Allah menciptakan manusia, rupanya Allah terlebih dulu menciptakan taman, menciptakan Eden, atau disebut Taman Firdaus itu, sebelum menciptakan Adam, manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Ya. Nah, kenapa? Ini menjadi satu alasan. Ini juga menjadi satu pelajaran yang boleh kita renungkan. Ya, supaya kita tetap waras. Apa yang paling kita butuhkan? Ya, siapapun saudara yang mau banyak uangnya, yang mau hebat, mau kuat, saudara-saudara, hari ini tidak ada satu orang pun yang terlewati oleh krisis psikologi ini, saudara-saudara. Untuk itu kita mau belajar dari kitab kembali, firman Tuhan, bagaimana Allah menciptakan isi dunia ini. Sebelum menciptakan manusia, rupanya pemberian pertama yang Allah berikan kepada manusia adalah Eden. Eden dalam bahasa Ibrani artinya kenikmatan. Ya, Taman Eden juga berarti kesenangan. Ya, kata lain Eden juga disebut Firdaus. Firdaus yang berarti tempat yang menyenangkan. Menjadi tempat Adam dan Hawa bersekutu dengan Tuhan. Di mana di Taman Firdaus itu Adam dan Hawa bisa bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Itulah surga di bumi, saudara-saudara. Ya, dan di situ Adam dan Hawa boleh menikmati kehidupan yang penuh keindahan, kehidupan yang penuh dengan damai, sejahtera, bahkan kelimpahan. Ya, semua tersedia. Ya, bahkan saudara, Adam dan Hawa di Taman Eden itu bisa berkomunikasi, bisa ngobrol sama Tuhan, saudara-saudara. Wah, satu hal yang luar biasa, kan? Karena Allah hadir. Jadi Eden sebenarnya menggambarkan apa, saudara? Kehadiran Tuhan. Eden menunjukkan satu tempat di mana kita boleh bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Eden juga menggambarkan, saudara, sebuah atmosfer hadirat Tuhan. Ya, ketika ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, di situ semua apapun akan terjawab, saudara-saudara. Untuk itu, saudara-saudara, hal yang paling kita butuhkan di tengah masa krisis dan kita tetap waras, kita harus tetap di dalam hadirat Tuhan. Ya, saudara, terbukti apa, saudara? Saat manusia pertama jatuh dalam dosa, setelah manusia pertama ini jatuh di dalam dosa, akhirnya Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, saudara, firman Tuhan menulis bahwa di luar taman itu, di luar Eden, Adam dan Hawa yang adalah apa? Kutuk, penderitaan, sakit penyakit, jerih lelah, saudara-saudara, membanting tulang, kesakitan, sakit penyakit, saudara, itu di luar Eden, saudara-saudara. Nah, untuk itu, saudara-saudara, mari sama-sama kita mau belajar, saudara-saudara, bahwa betapa pentingnya saudara mengalami hadirat Tuhan, bagaimana saudara boleh masuk kembali di dalam hadirat Tuhan. Bersyukur, saudara-saudara, ya, oleh karena dosa Adam dan Hawa sehingga dia diusir keluar dari Taman Eden itu. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena Kristus Yesus yang sudah menebus setiap dosa kita, kita sebenarnya sudah diberikan akses kembali untuk masuk ke Taman Eden itu, untuk masuk kembali ke dalam hadirat Tuhan. Oleh karena Kristus, oleh kematian Kristus di atas kayu salib, kita boleh diperdamaikan dan kita boleh kembali diberikan akses untuk masuk. Eden artinya juga pintu yang terbuka untuk masuk kepada akses surga ketika kita bersama-sama Tuhan untuk boleh kembali bersekutu bersama Tuhan. Ya, saudara, ini menunjukkan bahwa hal yang paling kita butuhkan hari ini, saudara, untuk tetap waras di tengah masa yang krisis adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Hadirat Tuhan itu yang kita paling butuhkan hari-hari ini, Tuhan. Ya, kenapa? Saya ilustrasikan seperti ini, saudara. Hadirat Tuhan itu sebenarnya seperti air bagi ikan. Ya, saudara boleh bayangkan, kalau ikan itu dikeluarkan dari air, apa yang terjadi, saudara? Mungkin ikan itu nggak langsung mati, tapi sekarat, saudara, menuju kepada kebenisaan, saudara. Ya, itulah gambaran hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah seperti air bagi ikan.
hadirat Tuhan juga bagi tanaman adalah sebuah tanah, ya, tanah bagi tumbuh-tumbuhan, saudara. Kalau tumbuhan itu dicabut dari tanah, saudara, artinya dia keluar dari hadirat Tuhan, maka yang terjadi apa, saudara? Tumbuhan itu, tanaman itu pasti mati, ya, tidak ada kehidupan, tidak ada kekuatan, ya, di luar hadirat Tuhan. Makanya, saudara, inilah hal yang perlu sore hari ini kita renungkan, saudara-saudara, untuk kita tetap waras, kita tetap sehat di tengah pandemi COVID, di masa lockdown ini, saudara-saudara. Kita harus tetap di dalam hadirat Tuhan. Justru kita mau merespon bahwa di tengah-tengah lockdown mungkin kita tidak bisa beribadah secara bersama-sama, secara tatap muka, saudara, di tengah masa lockdown ini. Tapi ini adalah satu kesempatan, saudara, bagaimana kembali membangun di dalam rumah Anda secara pribadi, secara bersama keluarga, saudara, membangun terus mengalami hadirat Tuhan, mengalami atmosfer Tuhan, ya. Untuk itu, saudara, kita mau belajar sore hari ini yang menjadi poin bagaimana saudara dan saya untuk bisa masuk di dalam hadirat Tuhan, ya. Di dalam firman Tuhan yang ditulis di dalam Mazmur pasal 27 ayat 4 dikatakan, ya, Mazmur Daud menulis ini, bahwa satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, kita mau belajar dari Daud. Daud mulai dari seorang gembala, bagaimana Daud menghadapi singa, beruang. Ya, dia harus bertarung dengan beruang, dengan singa di tengah padang gurun ketika dia mengembalakan domba-dombanya. Ya, di tengah dalam tekanan, di tengah dalam takutan, saudara, Daud selalu mau di dalam hadirat Tuhan. Dia mau diam. Itu satu hal yang Daud minta. Makanya Daud bisa sampai mengalahkan raksasa Goliat itu. Ya, pandemi ini akibat seperti raksasa Goliat itu, yang sepertinya membunuh semua, membuat orang mengalami krisis, ketakutan, kekhawatiran, stres, mengalami depresi bahkan. Saudara, Daud mengalami kemenangan demi kemenangan karena dia tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Apa yang dilakukan Daud sehingga dia bisa tetap dalam hadirat Tuhan dan dia mengalami kemenangan? Ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita tetap di dalam hadirat Tuhan, supaya kita mengalami atmosfer Eden itu, atmosfer Taman Firdaus itu, atmosfer hadirat Tuhan yang membawa kita mengalami kemenangan, mengalami damai sejahtera, dan kuasa damai sejahtera Allah itu menguasai setiap hati dan pikiran kita. Ya, saudara, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Oke, yang pertama, saudara, hal yang harus kita lakukan yang pertama, penyembahan. Ya, saudara, Mazmur 34 ayat 2 sampai 3 dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ingat, pada segala waktu, kapanpun, dimanapun. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Saudara, untuk kita boleh masuk tetap di dalam hadirat Tuhan, kita harus tetap di dalam penyembahan. Saudara. Ya, biarlah firman Tuhan juga mengingatkan, Paulus tuliskan bahwa bila kita mau terus menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Ketika kita memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan setiap hari, saudara, dimanapun kita berada, ya, kita sedang dalam penyembahan kepada Tuhan, maka Dia akan hadir, saudara. Dia akan beserta dengan kita. Kita akan merasakan hadirat Tuhan, ya, dengan kita melakukan penyembahan Tuhan. Pujian penyembahan itu betapa penting, saudara-saudara. Kita setiap hari harus terus hidup menjadi penyembah-penyembah. Kita melakukan pujian penyembahan yang dilakukan Daud. Dia melakukan ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Dia memuji Tuhan pada segala waktu. Artinya, saudara, di setiap waktu, anytime, anywhere, ya, dimanapun Daud berada, dia selalu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ini yang membuat Daud tetap di dalam hadirat Tuhan sehingga dia mengalami kemenangan. Karena ketika Allah hadir, apa yang tidak bisa yang Tuhan kerjakan. Mungkin bagi kita mustahil, saudara. Tapi ketika Tuhan hadir, kuasanya juga hadir. Saudara, dalam penyembahan itu kita akan mengalami hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Amin, saudara. Saudara percaya di dalam penyembahanmu, ucapan syukurmu. Ya. Firman Tuhan dalam Timotius juga dikatakan, ya,
hendaknya setiap kita tetaplah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang diingini Allah. Untuk kita menyembah Tuhan, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan dengan puji-pujian penyembahan, saudara. Lakukan ini, supaya kita boleh tetap di dalam hadirat Tuhan. Ya, oke. Berikutnya yang kedua, saudara. Yang kedua, untuk kita tetap di dalam hadirat Tuhan, saudara, Mazmur Daud menuliskan dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 dikatakan begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Saudara, inilah hal yang kedua yang dilakukan Daud sehingga dia boleh tetap di dalam hadirat Tuhan. Dia boleh tetap alami firdos itu. Ya, kesukaannya adalah firman Tuhan, saudara. Ya, kesukaannya ini sudah dalam arti Daud sudah mengalami yang namanya kecanduan akan firman. Ya, kecanduannya adalah firman. Yang kesukaannya firman Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi sepanjang hari Daud itu kecanduan akan firman terus. Bukan berarti saudara dan saya nggak bekerja, tapi di mana ketika kita terus ya, yang kesukaannya adalah firman, merenungkan Taurat itu firman Tuhan itu siang dan malam. Sepanjang hari, di saat kita bekerja, saat kita beraktivitas, saat kita dalam pencobaan pun, ya kita mau tetap firman itu. Saudara, dua hal yang saya lakukan ini, penyembahan dan merenungkan Taurat firman Tuhan ini, itu banyak sekali hari-hari ini menolong saya. Saya sendiri juga secara pribadi juga mengalami krisis, omset toko turun sampai 80%. Ya, mulai masuk menjelang puasa biasanya ramai, ini tambah drop, tambah sepi, saudara. Tapi di saat pencobaan datang, kekhawatiran datang, ya, kecemasan, ketakutan datang, saya langsung masuk dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Saya berdoa, saya mengucap syukur, saya merenungkan Taurat firman Tuhan, saya merenungkan Taurat itu siang dan malam setiap hari. Saya terus melakukan disiplin rohani, sehingga roh saya boleh tetap kuat, sehingga saya tetap boleh waras di tengah pandemi. Saudara, kenapa? Ketika orang sudah memiliki dua gaya hidup ini, yang pertama dan kedua, saudara-saudara, menyembah dan kesukaannya adalah firman, janji Tuhan yang ditulis dalam Mazmur tadi, pasal 1 ayat 3, saudara, ia akan menjadi seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara. Bayangkan, saudara, kebutuhan tanaman selain dia tetap di dalam tanah, tetap di dalam hadirat Tuhan, itu butuh aliran air. Kalau dia ada di tepi, ditanam di tepi aliran air, saudara, air kehidupan yang menyegarkan, itu gambaran Roh Kudus terus ada bersama dan penuh oleh Roh. Apa yang terjadi, saudara? Ya, yang tetap akan menghasilkan buahnya walaupun pada musim kemarau, pada musim pandemi corona ini, pada masa-masa lockdown. Bahkan dituliskan apa? Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak akan layu daunnya, rohnya tetap menyala-nyala, jiwanya tetap waras, tubuhnya tetap waras, tetap sehat secara jasmani dan rohani. Amin, saudara-saudara. Bahkan janji Tuhan dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, luar biasa, saudara-saudara. Kalau saudara melakukan dua hal ini, saudara, ya, firman Tuhan yang mengatakan, kita harus tetap dalam hadirat Tuhan dengan kita terus menjadi penyembah Tuhan. Yang kedua, kita tetap terus yang kesukanya, yang kecanduannya, yang keterikatannya adalah firman Tuhan. Kita akan menjadi seperti sebuah pohon, ya, yang ditanam di tepi aliran, yang akan berbuah pada musimnya, bahkan yang tidak akan layu daunnya, enggak akan layu. Itu janji Tuhan. Saudara percaya? Yang percaya katakan amin. Siapapun saudara yang ada, saudara rindu mengalami janji Tuhan hari-hari ini, saudara di tengah pandemi, saudara boleh tetap waras di masa lockdown ini, saudara. Ya, saya bersyukur banyak kejadian di tengah masa beberapa bulan ini, ya, ketika pencobaan datang, ketika kekhawatiran datang, ketika saya mengalami stres, saya mengelola stres itu, krisis ini saya berusaha untuk mengelola, saya belajar lewat saya masuk di dalam penyembahan Tuhan, saya masuk di dalam firman Tuhan. Saudara saya ilustrasikan begini, kalau sebuah ceret tempat minum itu, ketika dituang, mungkin tempatnya ceret itu tertutup, ya. Tapi ketika dituang yang keluar kopi, berarti isinya apa, saudara? Isinya pasti kopi. Ketika ceret itu kembali dituang dan isinya teh, yang keluar teh, isinya adalah teh. Demikian hati dan pikiran kita. Ketika kita isi firman, ya,
ketika dituangkan, krisis datang dan itu harus dituangkan, maka ekspresi yang keluar adalah firman, kebenaran itu. Dan ketika kebenaran Tuhan, firman, hidup kita berpadan dengan firman, saudara. Itulah firdos, saudara. Ketika ada kebenaran, apapun yang sedang kita alami, di situ ada kuasa damai sejahtera Allah yang akan tetap menguasai hati dan pikiran kita. Bahkan Tuhan memberikan sukacita oleh Roh Kudus, roh yang menyala-nyala, yang tetap semangat, saudara, yang tidak akan pernah menyerah, saudara, untuk menghadapi pandemi ini. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara, supaya kita tetap di dalam hadirat Tuhan, setelah yang pertama menyembah kepada Tuhan, yang kedua merenungkan kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang ketiga, saudara, saudara akan mengalami iman. Saudara harus tetap percaya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Marilah saudara, di hari-hari ini saudara, ya saya mendengar banyak orang, meskipun dia banyak uang saudara hari ini, ya kalau orang terkena COVID saudara, itu enggak bisa milih VVIP saudara. Enggak bisa bayar, tetap tempatnya adalah yang seperti itu. Dan ternyata banyak orang-orang kaya hari ini dengan kekayaannya dia enggak bisa bayar kesembuhan, bahkan banyak yang mati saudara. Untuk itu saudara, jangan pernah mengandalkan dengan pengertian, bersandar dengan kekuatan saudara. Tuhan menyatakan kuasanya hari-hari ini saudara. Ya. Untuk itu saudara, mari kita semua mau masuk tetap di dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, berada di dalam Eden itu, atmosfer kehadiran Tuhan itu, saudara akan tetap waras, baik secara tubuh, jiwa, dan roh saudara dan saya. Terima kasih saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan ini biarlah ini menjadi jawaban ya untuk saudara dan saya tetap waras di tengah pandemi, di tengah krisis. Saudara boleh tetap eksis ya di tengah masa krisis ini, saudara-saudara. Kita mau tetap antusias menjadi saksi Kristus bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang diberkati, anak-anak Tuhan yang tetap kuat, anak-anak Tuhan yang tidak akan pernah menyerah di tengah masa yang sukar ini, saudara. Terima kasih. Saya akhiri firman Tuhan pada saat sore hari ini, dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah Tuhan jemaat yang ada di rumah-rumah Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kalau mereka hari ini sedang mengalami permasalahan Tuhan, mereka sedang mengalami krisis, bahkan mereka mengalami psikologi krisis secara kejiwaan, mereka mengalami kekhawatiran, ketakutan, sepertinya tidak ada jalan keluar Tuhan, mereka mengalami stres Tuhan, mungkin juga mengalami menuju kepada depresi Tuhan. Mari Engkau tolong Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan, Engkau boleh bawa kembali masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, karena di dalam hadirat-Mu kami boleh mengalami atmosfer firdaus itu Tuhan, di mana kami boleh berjumpa dengan Tuhan, kami boleh mengalami damai sejahtera, kami boleh mengalami kelimpahan, kami boleh mengalami kemenangan karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami ketika kami masuk terus di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan, Engkau yang akan berperang melawan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau beri hati kami terus untuk menjadi penyembah yang benar. Kami terus mau merenungkan firman-Mu yang kesukaannya adalah firman Tuhan, dan kami mau tetap percaya. Maka Tuhan, kami percaya janji-Mu Tuhan, di tengah pandemi ini kami akan tetap seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan tetap berbuah pada musimnya, yang tidak akan layu daunnya. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan Kau jadikan berhasil, dan Tuhan, orang akan melihat bahwa sungguh ada Kristus di dalam hidup kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sungguh kami mau tetap bersyukur, dan kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kekasih-kekasihku, pulanglah kamu ke rumah kamu masing-masing, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Biarlah saudara-saudara tetap menjaga kesehatan, saudara tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Ingat, hadirat Tuhan bagi seekor ikan adalah seperti air
bagi seekor ikan. Ya, hadirat Tuhan adalah seperti tanah bagi tanaman. Ketika tanaman itu dicabut dari tanah, yang terjadi tanaman itu pasti mati. Ketika ikan itu dikeluarkan dari air, ikan itu pasti mati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan tetap waras di tengah pandemi COVID-19 ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.